Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Roslina dalam pembelajaran tematik untuk kelas 6 sekolah dasar di tema 7 kepemimpinan, subtema ketiga ayo memimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita memasuki pembelajaran keempat. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Tentu saja kalian yang sudah pernah menjadi ketua kelas berarti sudah diberikan kesempatan untuk memimpin. Nah, yang kalian pimpin, kalau kalian menjadi ketua kelas, yaitu teman-teman satu kelas kalian. Dan bagaimana perasaanmu? Nah, ya mungkin kamu merasa bangga karena sudah dipercaya oleh teman-temanmu untuk menjadi seorang ketua kelas. Fokus pembelajaran kita pada pembelajaran keempat ini yaitu PPKN dan SPDP. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Nah, sekarang mari kita membaca cerita Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka ternyata ada seorang pengemis tua. Ia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Cerita ini diambil dari http://dongengceritaRakyat.com. Bersama kelompokmu, identifikasikanlah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang di atas. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut.
kalian beri nomor, misalnya nomor 1. Peristiwa dalam cerita itu, Deda merasa kasihan kepada pengemis yang datang kepadanya. Nah, berarti merasa kasihan dan ingin menolong sesama merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kamu tulis di sini nomor 1. Deda merasa kasihan kepada pengemis yang mendatanginya. Kemudian di sini nilai-nilai Pancasila yang sesuainya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan nomor 2, 3, 4, 5. Cukup kalian menyebutkan satu peristiwa dan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perbuatan tersebut apa. Jadi tadi sudah ada pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, silahkan kalian tulis apa yang ada dalam cerita itu, peristiwa yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Nah, setelah kalian tadi mengisi tentang nilai Pancasila, nah sekarang marilah kita praktek membuat patung dari bahan lunak di sekitarmu. Setelah pada pembelajaran kemarin kalian sudah membuat kerangka membuat patung. Nah, kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Berikut contoh membuat patung dari bubur kertas. Yang pertama, siapkan kertas bekas. Kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 6. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. 7. Jemur patung di bawah sinar matahari. 8. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Silakan kalian praktekkan di rumah membentuk patung menggunakan bahan lunak. Tadi bubur kertas merupakan saran ya. Kalian juga bisa menggunakan lilin, sabun batangan, atau plastisin. Nah, dilanjutkan ke pembelajaran yang kelima. Fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai keadilan dengan benar. Yang keempat, melalui praktek, siswa dapat mempresentasikan peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas dengan percaya diri. Yang kelima, melalui praktik, siswa dapat berpidato dengan baik dan percaya diri. Untuk yang praktik, berarti kalian nanti mendapatkan nilai KI 4. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyaut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." "Iya, Bu," jawab Beni.
Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya, Bu. Tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih," jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Wah, sudah 1 minggu tapi baru dikerjakan oleh Benny ya. Nah, kalian jangan melambat-lambatkan untuk mengerjakan tugas ya. Segerakan mengerjakan pekerjaan, jangan ditunda-tunda. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun, kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya, Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Diskusikan dengan kelompokmu hal-hal berikut. Kamu bisa mendiskusikan dengan orang tua atau kakakmu di rumah. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Nah, dari cerita tadi ada kejadian yang tidak pantas ditiru dan pantas ditiru yang dilakukan Benny. Silakan kalian sebutkan. Kata Ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, itulah kita harus memimpin diri sendiri seperti itu anak-anak ya. Jadi apabila sudah waktunya tidur, tidurlah, jangan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi kalian harus memanage atau mengatur kehidupan diri sendiri. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, sekarang kamu tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, serta tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Ibu guru akan memberikan contoh seperti yang kita ambil dari CSR channel. Yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Itu merupakan nilai yang ada di sila kelima. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, selalu bergaul dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu antar sesama teman. Nah, itu ya anak-anak yang bisa kalian terapkan. Berarti kalau kalian masih cuek, tidak peduli terhadap teman, nah berarti kalian tidak atau belum mencerminkan nilai sila kelima. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh penerapannya, bergaul dan berteman dengan baik tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi.
Nah, itu penerapan dari butir kedua nilai sila kelima. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh penerapannya mematuhi semua nasihat orang tua sehingga dikasihi dan disayangi oleh mereka. Yang keempat, menghormati hak orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain saat berada dalam sebuah diskusi. Mendengarkan, misalnya contoh yang lain lagi, mendengarkan dengan seksama apabila ada orang lain yang sedang berbicara kepada kalian. Tidak boleh mengobrol, tapi kalian malah asik main HP. Nah, itu berarti tidak menghormati hak orang lain ya. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh penerapannya suka memberi pertolongan kepada orang lain. Misalnya membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Berbagi ilmu itu sangat baik anak-anak ya. Dengan kita berbagi ilmu, berarti pemahaman kita akan lebih bertambah dan teman kita juga akan mendapatkan ilmu. Yang penting tidak dilakukan pada saat ujian. Yang keenam, suka bekerja keras. Belajar dengan tekun agar meraih nilai yang memuaskan. Nah, kita juga harus selalu bekerja keras dan menghilangkan semua rasa malas untuk meraih nilai yang memuaskan. Nomor 7, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh penerapannya tidak memberikan komentar negatif terhadap suatu karya orang lain walaupun karya tersebut kurang bagus. Iya, betul ya. Jadi kita tidak boleh mencela hasil karya orang lain ya, walaupun misalnya ada kekurangan. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai dari sila kelima. Nah, persiapan ibu akan mengulang persiapan yang dilakukan pada masa pubertas antara lain sebagai berikut. Ini merupakan pelajaran yang sudah lalu, tapi kalian silahkan baca dulu. Nomor 1, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. 3, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif juga. 4, banyak membaca buku pengetahuan. 5, berlatih merawat diri sebelum puber datang. Dan 6, meminta bimbingan dari orang tua. Ibu yakin kalian sudah paham ya. Nah, kalian silakan membuat peta konsep seperti ini yang diambil dari www.mikirbaik.com, di mana peta konsepnya yaitu persiapan menghadapi masa pubertas. Nah, kalian bisa meminta bimbingan orang tua, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari informasi kepada orang yang mengerti, selalu berpikir positif, banyak membaca buku pengetahuan, dan berlatih merawat diri. Nah, silakan kalian buat peta konsep seperti ini. Nah, itu tadi pembelajaran untuk pembelajaran 4 dan 5. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, silahkan kalian bertanya kepada ibu guru. Mungkin itu saja. Sekian, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.